Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar SH selaku Managing Partner di Eternal Law Office. Sebelum lebih jauh dalam menyampaikan pendapat dan pembahasan hukum, ada baiknya teman-teman di rumah dapat memberikan like, share, dan subscribe di channel ini agar kedepannya kami jauh lebih rajin lagi dan lebih meningkatkan kualitas dalam membuat konten-konten hukum agar kedepannya dapat jauh lebih mengedukasi masyarakat secara luas. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, pagi ini saya memperhatikan baik di Instagram maupun di Twitter serta di media massa nasional sedang rame-ramenya membicarakan komika Bintang Emon. Sebetulnya permasalahan apa yang sedang dialami Bintang Emon? Ternyata usut punya usut, Bintang Emon sempat membuat video. Video ini berisikan kritikan terhadap bagaimana proses penuntutan yang dijalankan kepada para pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Di sini tentunya komika Bintang Emon menyampaikan keluh kesahnya bagaimana perasaan dia dalam melihat putusan 1 tahun penjara yang mungkin bagi komika Bintang Emon terasa sangat kecil dan sangat tidak adil. Dalam video kali ini tentunya kami tidak akan membahas lebih jauh mengenai kasus Novel Baswedan karena akan kami bahas di kesempatan berikutnya dalam video berikutnya. Jadi balik lagi ke kasus Bintang Emon ini. Saya perhatikan ternyata ketika Bintang Emon selesai mengupload, setelah menyampaikan videonya terjadi pro dan kontra baik di Twitter maupun di Instagram. Ada yang mendukung, ada juga yang mungkin mengkritik. Tapi bagi saya pribadi, baik pro maupun kontra itu hal yang biasa di alam demokrasi di Indonesia. Itu hal-hal yang biasa saja. Tidak menjadi hal yang wajar adalah ketika kita merespon pendapat orang lain dengan kita merespon dengan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, dalam hal ini ada beberapa netizen yang menyampaikan serangannya mungkin karena ketidaksetujuannya terhadap pendapat Bintang Emon, tapi tidak menyerang substansi pendapat Bintang Emon, tapi yang diserang adalah pribadi dari Bintang Emon itu, yang dalam bahasa Latinnya ini disebut ad hominem, menyerang pribadi, tidak menyerang substansi dari argumen orang lain. Dan ini bagi saya pribadi bukan sesuatu yang sehat. Nah, berhubung dari tindakan ini, Bintang Emon harus repot-repot membuat surat tes narkoba yang hasilnya juga tidak terbukti bahwa Bintang Emon menggunakan narkoba, karena sebelumnya tudingannya adalah Bintang Emon menggunakan sabu-sabu sebagai doping. Wow, ini tudingan yang bukan main-main, ini adalah tudingan yang serius, secara hukum adalah tudingan yang serius. Karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Nah, lalu bagaimana ketika Bintang Emon misalnya merasa dirugikan dengan statement dari netizen yang menuduh atau menuding Bintang Emon menggunakan narkoba? Jika Bintang Emon merasa dirugikan, merasa tercemar nama baiknya, tentunya dari sini sudah terpenuhi
terpenuhi unsur dari pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, lalu seperti apa? Dalam bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sampai di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung, sebetulnya pencemaran nama baik itu seperti apa? Karena dalam redaksi pasal 27 ini juga, pasal 27 ayat 3 ini terhitung masih sederhana. Masalah tafsirnya, MK sudah pernah memutus, karena ini pasal ini sudah pernah dilakukan judicial review. Jadi dalam pertimbangan Hakim MK, masalah tafsir dari pasal 27 ayat 3 UU ITE ini tidak bisa dilepaskan dari norma pokok pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1. Jadi masalah definisi ini menurut hemat saya merupakan satu kesatuan. Nah, lalu bagaimana ancaman hukumannya terhadap para pelaku yang melanggar pasal ini? Tentunya ancaman bagi orang-orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Yang mana bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi teman-teman, untuk hukuman bagi pencemaran nama baik ini juga bukan hukuman yang sepele, karena di sini juga hukumannya maksimal 4 tahun penjara ya, 4 tahun kurungan, dan dendanya juga bukan sedikit-sedikit, 750 juta rupiah. Jumlah uang yang sangat-sangat banyak. Sulit bagi kita mengumpulkan uang sebanyak itu, kecuali kita anak konglomerat atau pengusaha. Nah, jadi balik lagi ke pasal-pasal yang sudah kita bahas. Ini merupakan tindak pidana yang sifatnya aduan ya teman-teman ya. Maksud sifat dari aduan ini sendiri itu begini, tindak pidana ini hanya bisa diadukan oleh korbannya langsung. Dalam halnya permasalahan kita kali ini di sini adalah Bintang Emon. Apabila Bintang Emon merasa dirugikan oleh netizen tersebut, Bintang Emon dapat membuat aduan di kepolisian. Jadi ini tidak bisa orang lain yang membuat laporan. Jadi harus korbannya sendiri. Ya. Dan pesan saya kepada teman-teman di luar sana, untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan
media sosial yang Anda miliki saat ini. Karena ada kalanya kita lepas kendali dalam membuat statement-statement tanpa berpikir panjang. Dan akibatnya ketika sudah kejadian, semua sudah terlambat. Syukur-syukur si korban mau berdamai. Kalau tidak mau berdamai, pastinya Anda sudah selesai. Anda dapat hukuman. Anda dapat dipidana dengan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Jadi pesannya adalah bijaklah dalam bersosial media. Dan sebelum saya akhiri dari video kita kali ini, teman-teman mungkin dapat memberikan like, share, dan subscribe. Serta teman-teman dapat memfollow IG kami, Eternal Law Office, karena di situ juga kami turut menyampaikan informasi-informasi hukum yang dapat teman-teman ikuti, teman-teman pantau mengenai perkembangan-perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Bye.